kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam mengelola alam semesta dengan segala kesempurnaan yang tiada tara. Nah, bisa kita perhatikan begitulah sifat ayat-ayat tasbih, setelahnya pasti menunjukkan satu hal yang luar biasa di alam semesta ini. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil wal ardi wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, di sini para ulama menyatakan bahwa tasbih adalah ucapan penuh kerendahan hati dan pengakuan bahwa hanya Allah pemilik kesempurnaan sejati. Jadi ketika kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, artinya apa? Yang memiliki kesempurnaan, yang memiliki kesucian adalah Allah Subhanahu wa taala saja. Diri kita itu penuh kekurangan, begitu pula dengan orang lain. Tasbih secara psikologis sesungguhnya adalah obat dari rasa sombong yang muncul di hati kita, merasa diri kita lebih baik daripada orang lain, lebih pintar, lebih kaya, memiliki kelebihan, dan orang lain itu punya banyak kekurangan. Obati penyakit sombong itu dengan apa? Dengan tasbih. Subhanallah, diri saya ini penuh dengan kekurangan. Begitu pula ketika diri kita merasa minder, insecure, merasa tidak berdaya, tidak punya apa-apa di hadapan orang lain. Dia ternyata lebih kaya, dia lebih pintar, dia lebih cerdas, dia lebih, saya kok nggak punya apa-apa. Ini penyakit psikologis. Cara mengobatinya dengan apa? Banyak baca subhanallah sambil merenungi maknanya. Insya Allah dengan merenungi makna subhanallah itu kita akan tidak terlalu merasa kagum kepada orang lain, sebab yang patut dikagumi, yang sempurna dengan kesempurnaan yang tiada tara hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih manusia, pasti masih banyak kekurangannya. Kemudian tasbih adalah zikir alam semesta. Kita lihat yusabbihu lillah, sabbaha lillah ma fis samawati, akan telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, apapun semuanya bertasbih kepada Allah. Gunung, kemudian pepohonan, kemudian langit, tumbuh-tumbuhan, apapun mereka bertasbih dengan bahasa masing-masing. Walakin la tafqahuna tasbihahum, dalam surat Al-Isra. Tetapi kalian yang tidak paham dengan bahasa mereka. Artinya mereka bertasbih, kita saja yang terbatas pengetahuannya untuk memahaminya. Pernah zaman Rasulullah ada dibukakan rahasia ini. Batu, ada yang megang batu, itu para sahabat dengar suara tasbih yang keluar dari batu itu. Kemudian juga pernah ada makanan, para sahabat mendengar tasbih dari makanan-makanan. Artinya apa? Semua sesungguhnya bertasbih. Kita yang terbatas pemahamannya untuk memahami tasbih alam semesta. Kemudian tasbih ini adalah sebab keselamatan dan wasilah keluar dari kesulitan. Seperti yang terjadi pada Nabi Yunus alaihissalam. Walaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus ini bukan orang yang suka bertasbih, maka akan terus berada dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Kemudian tasbih adalah kalimat yang ringan diucapkan, memenuhi timbangan amal kebaikan dan paling dicintai oleh Ar-Rahman. Sudah tasbih ini subhanallah tamla'ul mizan, bisa memenuhi timbangan amal kebaikan, habibatan ila rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengucapkannya mengeluarkan kita dari berbagai macam kesulitan yang paling sulit sekalipun seperti Nabi Yunus alaihissalam. Di samping kita turut dengan alam semesta bertasbih, berikutnya tasbih itu juga akan menghilangkan kesulitan-kesulitan kita. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun
fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Kami tahu hatimu susah, maka bertasbihlah kepada Tuhan. Begitu pula tasbih ini adalah ucapan zikir malaikat. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardh. Surat Ghafir dan juga surat Asy-Syura. Berikutnya tasbih ini adalah ucapan para penghuni surga. Zikir para penghuni surga adalah dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Jadi tasbih ini adalah kalimat yang agung, maka hendaklah kita berusaha untuk membacanya, terutama menjelang sahur ya. Ketika sahur kita sempatkan diri untuk membaca tasbih. Kita membaca tasbih minimal ya seharusnya sebanyak-banyaknya. Harusnya sebanyak-banyaknya. Cuma kalau kalimat sebanyak-banyaknya itu relatif. Kita tidak akan pernah punya target dengan kata sebanyak-banyaknya. Maka kemudian ada yang mengharuskan 300 kali sehari. Ada 1000 kali sehari. Itu untuk apa? Supaya ada target untuk memperbanyak membaca tasbih ini. Satu kali ada yang datang kepada Rasulullah, ini di kitab Abwabul Faraj. Datang kepada Rasulullah, mengadu, ya Rasulullah, saya miskin, saya tidak punya harta, saya tidak punya apa-apa. Kata Rasulullah, maukah aku tunjukkan kepadamu satu kalimat, kalau kamu baca insya Allah akan Allah penuhi segala keperluanmu, Allah hilangkan segala kesulitanmu. Mau ya Rasulullah? Tentu saya mau. Maka diajarkan Rasulullah kalimat ini. Kemudian 1 bulan kemudian orang tersebut datang lagi. Ya Rasulullah, loh kamu kok datang lagi? Yang kemarin ngeluh itu kan? Iya ya Rasulullah. Kenapa sekarang? Ya Rasulullah, saya bingung. Bingung apa? Ini harta yang datang kok kebanyakan sampai saya bingung naruh di mana gitu ya. Nah, apa zikir yang diajarkan oleh Rasulullah ini? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. 100 kali. Sebelum fajar terbit, baca selama 1 bulan, insya Allah akan ada pengaruh kita rasakan dalam kehidupan sebagaimana sahabat yang tadi telah membuktikan. Berikutnya rangkaian ayat surat Al-Hadid 2-6. Nah, ketika sang raja memperkenalkan dirinya. Dalam doa yang kita baca adalah wa ahyina bima'rifatik wa amitna 'ala syahadati fi sabilik. Wa ahyina bima'rifatik, ya Allah, hidupkanlah kami dengan ma'rifatmu, dengan mengenalmu. Wa ahyina wa amitna 'ala syahadati fi sabilik, matikanlah kami dalam syahadat atau syahid di jalanmu. Kata Ibnu Taimiyah, lillahi jannatan. Allah itu punya 2 surga. Siapa yang tidak memasukinya di dunia, maka dia tidak akan memasukinya di akhirat. Adapun surga akhirat, yaitu surga yang seluas langit dan bumi, mengalir di dalamnya sungai-sungai dengan keindahan yang tidak terperi. Sementara surga dunia, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Para ulama bahkan mengatakan, nahnu fi ni'matin law 'arafaha al-muluk lana za'una bis-suyuf. Kata para ulama, kami itu sesungguhnya dalam satu kenikmatan, kalau para raja itu tahu tentang kenikmatan itu, pasti mereka akan merampasnya dengan pedang. Sayang sekali kenikmatan itu tidak bisa dirampas. Hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang bisa merasakannya. Apa itu? Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam rangkaian surat Al-Hadid 2-6 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berusaha mengenalkan dirinya kepada kita yang kadang tidak berusaha untuk memahaminya. Allah sudah begitu
mendekatkan diri kepada kita, kadang kita yang tidak mau untuk mendekatkan diri kepadanya. Lahu mulkus samawati wal ardh. Dia yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Yuhyi wa yumit. Dia menghidupkan dan dia mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi pemilik kerajaan langit dan bumi yang menguasai secara mutlak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini rasa-rasanya kita tidak perlu terlalu cemas ya dengan kekuasaan raja-raja dunia, presiden, raja, kaisar atau penguasa dunia. Mereka itu hanya mendapatkan titipan sesaat di salah satu titik kerajaan alam semesta yang sangat luas. Untuk Allah minta pertanggungjawaban apa yang akan dia lakukan dengan titipan itu. Maka tidak perlu sombong ketika menjadi penguasa yang hanya mendapatkan titipan, dan tidak perlu putus asa ketika menjadi rakyat. Hidup kita terus tidak habis ketika dia, si fulan yang menjadi presiden. Hidup kita terus tidak habis ketika si fulan yang menjadi raja. Nah, semua berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik alam semesta. Yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Setiap makhluk, setiap kerajaan, setiap kekuasaan, tumbuhan dan binatang, bintang dan planet apapun yang ada di jagat surya, di jagat raya ini pasti akan mati. Akan ada saatnya dia akan hancur. Kekuasaan yang super mutlak dan tidak terbatas hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemiliknya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwal awwal. Dialah yang ada tanpa awal, sebelum apapun juga. Wal akhir. Dia yang akan tetap ada tanpa akhir setelah segalanya tiada. Wal zahir. Dialah yang maha zahir, yang maha tampak. Wujud dan kehadirannya sangat tampak di alam semesta. Pada setiap ciptaannya tertangkap oleh panca indera. Kita melihat alam semesta ini, kita merasakan, kita meyakini bahwa ada pasti yang mengatur, zat yang mengatur alam semesta ini. Pasti ada. Tidak mungkin alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Ada yang mengatakan sebagai invisible hand, gitu ya. Ada yang mengatakan kekuatan tersembunyi, ada macam-macam. Tetapi yang kita yakini dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Abu Hanifah pernah ditanya seorang ateis, mana Allah? Coba kalau Allah itu ada, buktikan. Perlihatkan kepada saya mana itu Allah. Apa kata Imam Abu Hanifah? Mohon maaf, saya tidak mau berdebat dengan orang yang tidak punya akal, yang tidak punya pikiran. Saya tidak mau berdebat dengan orang yang tidak punya pikiran, tidak punya akal. Marah orang ateis ini. Masa saya tidak bilang tidak punya akal, berarti saya gila, berarti saya bodoh. Kata Imam Abu Hanifah, kalau kamu berakal, perlihatkan mana akalmu, perlihatkan mana pikiranmu. Diam, nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Karena memang untuk memperlihatkan akal, memperlihatkan otak itu ya nggak bisa. Ya begitulah. Cukuplah kita tahu bahwa orang tersebut itu berakal, orang tersebut hidup, orang tersebut pintar melalui kata-katanya, melalui penampilannya, melalui gerak-geriknya, menunjukkan bahwa orang tersebut punya akal, punya kemampuan, punya segalanya.
Nah, begitu pula dengan alam semesta, Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada kita melalui alam semesta yang terbentang luas ini. Imam Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, Imam, hal ra'aita rabbak? Hal ra'aita rabbaka ya Amirul Mukminin? Apakah engkau melihat Rabbmu, wahai Amirul Mukminin? Lihat, kamu lihat Tuhanmu. Apa kata Sayyidina Ali? Afa'a'budu ma la ara? Mana mungkin saya menyembah apa yang tidak saya lihat. Wa kaifa tarahu? Bagaimana kamu melihatnya? Qala la tarahul uyun bimusyahadatil iyan. Allah tidak bisa dilihat oleh mata secara nyata, walakin tudrikuhul qulub bihaqaiqil iman. Tetapi ia dapat dilihat oleh hati melalui hakikat keimanan. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kita sesungguhnya Allah itu maha zahir, tampak. Mata ghaba hatta yustadalla alaihi, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kapan Allah itu tidak ada sampai harus dicari-cari dalil untuk menunjukkan keberadaannya. Allah sangat nyata dengan hadirnya alam semesta ini, sebagaimana nyata bahwa kita lebih nyata daripada HP kita yang menunjukkan kita sedang punya wifi, yang menunjukkan kita punya pulsa data, saat HP ini bisa dipakai untuk Zoom gitu ya. Jadi memang tidak semuanya hal-hal yang tidak kelihatan itu terus tidak ada. Banyak hal-hal yang tidak kelihatan tapi sesungguhnya dia ada. Wal batin, dialah maha batin. Maha batin artinya apa? Sangat tersembunyi. Hanya mampu terasa dalam hati. Wujudnya tidak bisa dijangkau, zat dan hakikatnya tidak bisa dicapai baik dengan mata, akal maupun hayal. Tidak bisa. Kullu ma khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Semua apa yang terbetik dalam pikiranmu, di dalam hatimu, Allah bukan seperti itu. Dan kelak insyaallah, semoga Allah memberikan kita rahmat itu, kita dapat melihatnya di akhirat nanti. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari di mana ketika itu orang dalam keadaan bergembira karena mereka mampu melihat Tuhannya. Berikutnya, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu dengan pengetahuan yang sangat sempurna. Dia tahu, ya'lamu huwallazi khalaqas samawati wal arda. Huwallazi khalaqas samawati wal arda, dialah yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, selama 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian dia istawa, bersemayam di 'arsy. Ya'lamu, Allah tahu, ya'lamu ma yaliju fil ardi, Allah tahu apa yang masuk ke dalam bumi. Apa yang masuk ke dalam bumi? Berupa curah hujan, banyaknya rezeki, rahmat dan karunia, juga benda-benda langit maupun bala bencana yang datang. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Apa yang keluar dari bumi? Apa yang keluar dari bumi? Doa-doa, kemudian permintaan-permintaan para hamba. Allah tahu. Wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, apa yang naik. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha melihat atas apa yang kalian lakukan. Lahu mulkus samawati wal ard. Dialah pemilik as-samawat, langit wal ard, dan bumi. Wa ilallahi turja'ul umur,
dan kepadanya lah akan kembali segala urusan. Jadi kalau yang pertama, lahu mulkus samawati wal ard, ini menerangkan tentang penciptaan. Kemudian kalau lahu mulkus samawati wal ard yang kedua, ini menerangkan tentang kematian atau akhir dari alam semesta yang akan berakhir kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yulijul laila fin nahar, dia yang memasukkan siang kepada malam. Wa yulijun nahara fil lail, memasukkan malam ke siang. Wa huwa alimun bidzatis sudur, dan dia maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Apa pengaruh dari pemahaman tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala ini kepada kita semuanya? Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kita kenal sebagai seorang ulama sufi dan juga pemuka mazhab Hambali, bahwa keadaan seorang mukmin tidak akan pernah hilang dari tiga hal. Keadaan seorang mukmin tidak akan pernah lepas dari tiga hal, yaitu amrun yamtathiluhu, ada perintah yang harus dia laksanakan, wa nahyun yajtanibuhu, ada larangan yang harus dia tinggalkan, wa qada'un yarda bihi, ada takdir yang harus ia ridhoi setiap waktu, setiap saat. Ini